Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup ini pada dasarnya adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh warna. Ada saat kita bertemu, ada saat kita berpisah, ada momen kita tertawa bersama, ada juga saat kita menangis sendirian. Semua itu adalah bagian dari jalan yang Allah bentangkan untuk kita, agar kita belajar arti syukur, sabar, cinta, dan ikhlas. Seringkali kita begitu larut dalam kebahagiaan sebuah pertemuan, sampai lupa bahwa perpisahan adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Kita memeluk seseorang seolah ia akan selalu ada, padahal Allah sudah menetapkan bahwa setiap pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan. Itulah hakikat dunia, fana, sementara, dan tidak abadi. Banyak di antara kita yang ingin menggenggam selamanya apa yang kita cintai, tetapi kehidupan mengajarkan hal berbeda. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang bisa kita miliki seutuhnya di dunia. Bahkan diri kita sendiri pun suatu saat harus berpisah dengan dunia ini, ketika ruh dipanggil kembali kepada Sang Pencipta. Kalimat sederhana, "Aku tidak ingin berpisah, tapi aku harus mengatakan selamat tinggal," seringkali terasa begitu berat. Kata itu mengandung rasa kehilangan, mengandung kerelaan, dan mengandung doa. Namun di balik kalimat itu, ada juga tanda bahwa hati kita sedang belajar melepaskan dunia untuk menuju Allah. Rasulullah mengingatkan kita bahwa dunia adalah tempat singgah sementara. Baginda pernah bersabda bahwa beliau tidak lain hanyalah seorang musafir yang singgah sebentar di bawah pohon lalu melanjutkan perjalanan. Dari sini kita belajar bahwa dunia memang bukan tempat menetap dan perpisahan adalah hal yang pasti. Setiap perpisahan, baik itu perpisahan dengan keluarga, sahabat, orang tua, atau bahkan mimpi-mimpi yang tidak bisa kita raih, sesungguhnya adalah cara Allah mendidik hati kita agar tidak terlalu terikat pada dunia. Karena semakin kita terikat, semakin sulit bagi kita untuk mengingat bahwa tujuan akhir kita adalah Allah. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Itu berarti semua hubungan, semua kebersamaan, dan semua keindahan di dunia ini hanyalah sementara. Maka, yang paling bijak adalah mempersiapkan hati untuk menjadikan setiap pertemuan sebagai ladang amal dan setiap perpisahan sebagai sarana mendekat padanya. Tidak ada yang salah dengan menangis saat berpisah karena tangisan adalah tanda cinta. Tetapi tangisan itu jangan sampai membuat kita lupa bahwa Allah sudah menyiapkan janji pertemuan yang jauh lebih indah di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan saling mencintai karenanya. Maka dalam perjalanan ini kita belajar untuk merelakan. Merelakan bukan berarti melupakan, tetapi mengembalikan semua kepada Allah. Sebab Dialah pemilik sejati setiap jiwa. Dia yang mempertemukan, Dia pula yang memisahkan, dan hanya dengan izinnya kita akan dipertemukan kembali kelak. Mari kita mulai perenungan ini dengan hati yang tenang. Mari kita resapi bahwa selamat tinggal bukan akhir dari segalanya, melainkan jembatan menuju pertemuan yang lebih hakiki. Jika perpisahan itu terasa menyakitkan, maka ingatlah, Allah selalu ada, bahkan di saat semua orang pergi meninggalkan kita. Perpisahan yang pasti datang. Dalam hidup ini, ada sesuatu yang selalu kita hindari, namun kenyataannya tidak pernah bisa kita lari darinya. Itu adalah perpisahan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mampu menghindar dari sebuah momen perpisahan, karena hidup itu sendiri adalah perjalanan yang penuh pertemuan dan perpisahan. Kadang kita tersenyum dalam pertemuan, namun kita sering meneteskan air mata ketika harus mengucapkan selamat tinggal. Banyak orang yang berkata,
Aku tidak ingin berpisah, tetapi kenyataan memaksa mereka untuk berkata, "Selamat tinggal." Inilah hakikat kehidupan, di mana kita tidak bisa selamanya menggenggam sesuatu yang kita cintai. Dunia adalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Maka setiap cinta, setiap kebersamaan akan diuji dengan sebuah momen di mana kita dipaksa untuk merelakan. Allah sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jika kematian adalah bentuk perpisahan terbesar, maka perpisahan kecil-kecil yang kita alami di dunia ini hanyalah latihan agar hati kita terbiasa melepas. Namun sayangnya manusia seringkali lupa. Mereka lebih mencintai pertemuan ketimbang menyiapkan diri untuk perpisahan. Perpisahan bukan hanya tentang orang yang meninggal dunia, tapi juga bisa tentang mereka yang pergi jauh, tentang cita-cita yang harus ditunda, tentang kebahagiaan yang tidak bisa selamanya digenggam. Semuanya adalah bagian dari ujian hidup. Dan di balik setiap perpisahan, Allah selalu menyimpan hikmah yang dalam bagi hamba-Nya yang mau merenung. Rasulullah pun pernah menangis saat harus berpisah dengan orang-orang yang beliau cintai. Tangisan itu bukan karena kelemahan, tetapi karena hati manusia memang diciptakan penuh kasih. Namun, beliau juga mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati adalah cinta yang mengikatkan diri kepada Allah. Karena hanya dengan itu, perpisahan di dunia bisa berubah menjadi pertemuan abadi di akhirat. Jika kita renungkan, perpisahan adalah cara Allah membersihkan hati kita dari ketergantungan pada makhluk. Selama kita masih terlalu melekat pada manusia, pada dunia, kita akan sulit kembali pada Allah dengan sepenuh hati. Maka dengan adanya perpisahan, Allah sedang melatih kita untuk mengingat bahwa hanya Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada kalanya perpisahan itu pahit, seperti obat yang harus ditelan meski rasanya tidak enak. Tetapi dari kepahitan itu ada kesembuhan. Kita belajar bahwa dunia ini bukan tempat menetap, melainkan tempat singgah sementara. Maka jangan terlalu nyaman, jangan terlalu bergantung, karena pada akhirnya semua akan kita tinggalkan. Ungkapan "aku tidak ingin berpisah, tapi aku harus mengatakan selamat tinggal" adalah cermin dari hati yang sedang diuji. Hati yang masih ingin menggenggam, tapi disadarkan oleh takdir bahwa saatnya merelakan. Dan inilah saat yang paling berat, mengucapkan kata selamat tinggal meski hati masih ingin bersama. Dalam setiap selamat tinggal ada doa yang tersemat. Doa agar yang pergi tetap dalam lindungan Allah, doa agar yang ditinggalkan tetap diberikan kesabaran, doa agar kelak perpisahan di dunia bisa berganti menjadi pertemuan indah di surga. Itulah sebabnya Islam mengajarkan kita untuk mendoakan mereka yang pergi, bukan hanya menangisinya. Perpisahan mengajarkan kita untuk tidak terlalu menggenggam dunia, karena semakin kuat kita menggenggam, semakin sakit ketika kita harus melepas. Tetapi jika kita belajar merelakan sejak awal, maka perpisahan akan terasa lebih ringan, dan hanya dengan menyandarkan hati pada Allah, kita bisa belajar ikhlas dalam setiap selamat tinggal. Selamat tinggal yang mengajarkan arti kehilangan. Kehilangan adalah bahasa lain dari perpisahan. Ketika seseorang pergi, ketika sesuatu yang kita cintai tidak lagi bisa kita genggam, maka hati merasakan kehilangan. Rasa ini bukanlah hal kecil, karena kehilangan mampu membuat hati manusia runtuh dan bahkan bisa menggoyahkan keimanannya jika tidak disandarkan kepada Allah. Namun di balik kehilangan, ada pelajaran besar yang Allah titipkan. Setiap kehilangan yang kita alami adalah tanda bahwa dunia ini tidak abadi. Kita tidak bisa selamanya hidup dalam kenyamanan, karena dunia bukanlah surga. Jika di dunia tidak ada kehilangan, maka kita akan terjebak pada rasa ingin menetap selamanya di sini. Padahal hakikatnya, Allah telah menentukan bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Kehilangan mengajarkan kita bahwa hanya Allah yang Maha memiliki. Apa yang kita sebut milik kita, pada hakikatnya hanyalah titipan. Anak, pasangan, sahabat, bahkan harta dan kesehatan, semuanya adalah titipan dari Allah. Maka ketika Allah mengambilnya kembali,
Itu bukan berarti Allah menzalimi kita, melainkan Allah sedang mengingatkan kita bahwa Dia adalah pemilik sejati. Saat kita berkata, "Aku tidak ingin berpisah," itu adalah suara hati yang penuh cinta. Namun saat kita berkata, "Aku harus mengatakan selamat tinggal," itu adalah tanda ketaatan pada takdir Allah. Hati kita diuji antara keinginan pribadi dan kerelaan menerima ketetapan. Dan disitulah letak keindahan iman, belajar ikhlas di tengah kehilangan. Rasulullah pernah mengajarkan doa ketika seseorang kehilangan sesuatu atau ditimpa musibah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalimat ini bukan hanya ucapan, tapi sebuah kesadaran mendalam. Kita berasal dari Allah, semua yang kita miliki adalah dari Allah, dan pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah. Inilah kunci agar kehilangan tidak menghancurkan, tetapi justru menguatkan. Kehilangan juga menyingkap siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita kehilangan seseorang atau sesuatu, kita diuji. Apakah kita akan mengeluh, marah pada takdir, atau justru mendekat kepada Allah? Kehilangan yang diterima dengan sabar akan menjadi penambah pahala. Sedangkan kehilangan yang ditolak dengan keluh kesah hanya akan menambah luka hati. Tidak sedikit orang yang tersadar setelah kehilangan. Ada yang baru merasakan arti cinta setelah ditinggalkan, ada yang baru mengingat Allah setelah musibah menimpanya, dan ada pula yang baru mendekatkan diri kepada akhirat setelah kehilangan orang tercinta. Kehilangan seringkali menjadi jalan hidayah, meski awalnya terasa pahit. Maka janganlah kita memandang kehilangan hanya sebagai musibah, tetapi lihatlah ia sebagai bentuk kasih sayang Allah. Karena dengan kehilangan, Allah sedang membebaskan kita dari ketergantungan yang berlebihan pada dunia. Allah sedang mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat bersandar yang sejati kecuali kepadanya. Selamat tinggal dalam kehilangan bukan berarti akhir dari segalanya. Justru dari sanalah Allah membuka jalan baru, memberi ruang bagi hati untuk lebih dekat kepadanya, memberi kesempatan untuk mengisi kehilangan itu dengan ibadah dan doa. Kehilangan bisa menjadi pintu menuju keberkahan jika kita memaknainya dengan iman. Maka setiap kali kita harus berkata selamat tinggal pada sesuatu yang hilang, ingatlah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, entah di dunia ini atau di akhirat kelak. Dan janji Allah pasti benar bahwa siapa yang sabar dalam kehilangan akan mendapatkan balasan yang lebih besar daripada apa yang ia lepaskan. Perpisahan dengan dunia yang fana. Dunia ini penuh dengan keindahan, tetapi semua keindahan itu hanyalah sementara. Rumah yang kita bangun, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita kejar, semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan tubuh kita sendiri yang setiap hari kita rawat, suatu saat akan ditinggalkan ruhnya. Inilah perpisahan yang tidak bisa dihindari, perpisahan dengan dunia. Banyak manusia yang terlena oleh dunia, seakan-akan mereka akan hidup selamanya. Mereka sibuk dengan pekerjaan, harta, dan kesenangan, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah pinjaman sementara. Padahal, setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju perpisahan dengan dunia yang fana ini. Perpisahan dengan dunia bukanlah pilihan, melainkan kepastian. Kita tidak bisa menunda kematian, tidak bisa bernegosiasi dengan takdir. Ketika ajal datang, kita harus berkata, selamat tinggal pada semua yang kita cintai di dunia ini. Harta, keluarga, sahabat, semuanya akan kita tinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran 185. Ayat ini adalah pengingat bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat, dan siapapun yang terlalu cinta pada dunia akan merasakan perpisahan yang menyakitkan. Sementara mereka yang menyiapkan diri dengan amal akan merasakan perpisahan yang tenang. Dunia adalah tempat persinggahan, bukan tempat tinggal. Kita adalah musafir yang sedang berjalan menuju kampung akhirat. Rasulullah mengingatkan kita
agar hidup di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Artinya, jangan terlalu melekat pada dunia, karena pada akhirnya kita pasti akan berpisah darinya. Ketika kita berkata, "Aku tidak ingin berpisah dengan dunia," itu adalah bisikan hawa nafsu yang ingin terus hidup dalam kesenangan. Tetapi ketika kita berkata, "Aku harus mengatakan selamat tinggal kepada dunia," itu adalah tanda bahwa kita menyadari hakikat hidup. Dan orang yang sadar seperti ini akan lebih mudah melepas dunia ketika waktunya tiba. Perpisahan dengan dunia bukanlah hal yang menakutkan jika kita menyiapkan diri. Justru ia akan menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih abadi. Dunia hanyalah ladang dan akhirat adalah tempat panen. Jika kita menanam amal baik, maka selamat tinggal kepada dunia akan menjadi awal dari kebahagiaan yang hakiki. Namun jika kita terlalu mencintai dunia, maka perpisahan dengannya akan terasa seperti azab. Seperti orang yang terpaksa meninggalkan rumah yang sangat ia cintai, padahal ia tidak punya tempat lain yang lebih baik. Maka satu-satunya cara agar perpisahan dengan dunia terasa ringan adalah dengan mencintai akhirat lebih dari dunia. Ketika kita menutup mata untuk terakhir kali, saat itulah kita berkata selamat tinggal kepada dunia. Semua ambisi berhenti, semua cita-cita duniawi tidak lagi berarti. Yang kita bawa hanyalah amal yang telah kita kerjakan. Inilah mengapa Rasulullah sering mengingatkan umatnya untuk memperbanyak amal sebelum ajal datang. Maka belajarlah sejak sekarang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia sedikit demi sedikit. Kurangi keterikatan pada harta, kurangi cinta berlebihan pada pujian manusia, dan kuatkan cinta kepada Allah. Dengan begitu, ketika saat perpisahan itu tiba, hati kita akan lebih siap, lebih ikhlas, dan lebih tenang. Selamat tinggal yang menguatkan iman. Tidak semua selamat tinggal melemahkan hati. Ada kalanya selamat tinggal justru menguatkan iman kita. Ketika kita harus berpisah dengan maksiat, berpisah dengan kebiasaan buruk, atau berpisah dengan sesuatu yang Allah murkai, maka ucapan selamat tinggal itu adalah bentuk kemenangan iman. Meninggalkan dosa bukanlah hal mudah. Nafsu seringkali menarik kita untuk tetap tinggal di dalamnya. Namun, ketika kita berani berkata, "Aku tidak ingin berpisah, tetapi aku harus mengatakan selamat tinggal," itu artinya kita sedang memilih Allah di atas hawa nafsu. Dan inilah salah satu bentuk jihad terbesar. Allah memberikan janji kepada mereka yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik." Hadis ini adalah bukti bahwa setiap selamat tinggal yang diniatkan karena Allah akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Kadang kita masih merasa berat untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Hati kita masih melekat, masih ingin bersama. Tetapi iman memaksa kita untuk berkata, "Selamat tinggal." Dan disitulah keindahan iman. Ia menguatkan kita untuk memilih yang lebih baik, meski hati masih ingin bertahan pada keburukan. Perpisahan dengan dosa adalah pintu menuju kedamaian hati. Kita mungkin merasa kehilangan sesaat, tetapi setelah itu, hati akan merasakan kelegaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Selamat tinggal yang berat di awal akan berubah menjadi kebahagiaan yang abadi jika dilakukan karena Allah. Ada kalanya Allah menjauhkan kita dari seseorang atau sesuatu bukan karena kebenciannya, tetapi karena Allah tahu hal itu tidak baik bagi kita. Maka jangan terlalu bersedih ketika dipaksa untuk berpisah. Bisa jadi, selamat tinggal itu adalah cara Allah menyelamatkan iman kita. Jika kita jujur pada diri sendiri, banyak selamat tinggal yang ternyata membawa kebaikan. Selamat tinggal pada teman yang buruk, selamat tinggal pada pekerjaan yang penuh maksiat, selamat tinggal pada kebiasaan yang menjauhkan kita dari Allah. Semua itu adalah jalan untuk memperkuat iman meski awalnya menyakitkan. Selamat tinggal yang menguatkan iman selalu melibatkan kesabaran.
Kita harus menahan diri dari sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi sebenarnya berbahaya. Dan hanya mereka yang sabar yang mampu melewati ujian ini. Karena itulah Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Maka janganlah takut untuk mengatakan selamat tinggal pada sesuatu yang merugikan iman. Karena setiap kali kita berani melepas, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih indah. Dan perpisahan itu akan tercatat sebagai amal yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapannya. Selamat tinggal yang menguatkan iman adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Kita rela melepaskan sesuatu bukan karena kita membencinya, tetapi karena kita lebih mencintai Allah. Dan cinta yang seperti inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Air mata dalam ucapan selamat tinggal. Tidak ada selamat tinggal yang benar-benar mudah. Selalu ada air mata yang menetes, selalu ada hati yang tergores. Air mata perpisahan adalah tanda bahwa hati manusia penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan air mata itu bukanlah kelemahan, melainkan bukti bahwa kita benar-benar menghargai kebersamaan yang pernah ada. Rasulullah sendiri pernah menangis saat kehilangan orang yang beliau cintai. Saat putra beliau, Ibrahim, wafat, beliau meneteskan air mata dan bersabda, "Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tetapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridai oleh Allah." Ini adalah teladan bagi kita bahwa air mata perpisahan boleh mengalir, asalkan hati tetap ridha pada takdir Allah. Air mata perpisahan bukanlah tanda bahwa kita lemah dalam iman. Justru ia bisa menjadi bentuk doa yang paling tulus. Saat kita menangis dalam perpisahan, kita sedang menyerahkan semua rasa kepada Allah. Kita berdoa dalam diam agar Allah mempertemukan kembali di tempat yang lebih indah. Namun ada perbedaan antara air mata yang penuh iman dan air mata yang penuh keluh kesah. Air mata penuh iman adalah ketika kita menangis, tetapi hati tetap menerima takdir, sedangkan air mata penuh keluh kesah adalah ketika kita menangis sambil mengeluh seakan-akan Allah tidak adil. Dan perbedaan ini yang menentukan apakah air mata itu bernilai pahala atau tidak. Setiap air mata yang jatuh karena perpisahan akan dihitung oleh Allah. Jika ia jatuh dalam kesabaran, maka ia akan menjadi saksi ketaatan. Tetapi jika ia jatuh dalam penolakan terhadap takdir, maka ia akan menjadi saksi kelemahan iman. Karena itu, kita perlu melatih hati untuk tetap ridha meski air mata tidak bisa dibendung. Dalam setiap ucapan selamat tinggal, air mata seakan menjadi bahasa yang lebih kuat daripada kata-kata. Ia berbicara tentang cinta, tentang kerinduan, tentang ketidakmampuan kita untuk menahan perpisahan. Namun, di balik itu semua, Allah ingin kita belajar bahwa cinta yang sejati tidak pernah benar-benar hilang, melainkan hanya berpindah tempat dari dunia menuju akhirat. Air mata juga bisa menjadi pembersih hati. Saat kita menangis karena kehilangan, sebenarnya Allah sedang mencuci hati kita dari keterikatan dunia. Air mata itu melembutkan hati yang keras, mendekatkan kita pada Allah, dan membuat kita lebih mudah merenungi hakikat hidup. Tidak ada salahnya menangis dalam perpisahan karena itu adalah fitrah manusia. Tetapi, jangan biarkan air mata itu membuat kita lupa pada Allah. Jadikan tangisan sebagai doa, jadikan air mata sebagai jalan untuk lebih dekat kepadanya. Dengan begitu, selamat tinggal yang penuh air mata akan menjadi awal dari perjalanan iman yang baru. Kadang kita berusaha menahan tangis, padahal Rasulullah sendiri tidak melarang air mata dalam perpisahan. Justru yang dilarang adalah meratap berlebihan, berteriak, atau menyalahkan takdir. Tangisan yang tulus, yang tetap menyandarkan hati kepada Allah, adalah tangisan yang bernilai ibadah. Maka, biarkan air mata itu jatuh ketika kita harus mengatakan selamat tinggal. Biarkan ia menjadi saksi bahwa kita pernah mencintai, pernah bersama, dan sekarang sedang belajar merelakan. Selama hati tetap terikat kepada Allah, maka setiap tetes air mata akan berubah menjadi cahaya di hadapannya.
Selamat tinggal yang mengajarkan ikhlas. Salah satu pelajaran terbesar dari ucapan selamat tinggal adalah ikhlas. Tidak ada yang lebih sulit bagi manusia selain merelakan sesuatu yang ia cintai. Namun Allah menjadikan perpisahan sebagai sekolah kehidupan agar kita belajar ikhlas, agar hati kita tidak terlalu melekat pada dunia. Ikhlas bukan berarti tidak ada rasa sakit. Ikhlas justru lahir di tengah rasa sakit, ketika hati masih ingin menggenggam, tetapi kita memilih untuk merelakan karena Allah. Disitulah ikhlas bekerja. Dan inilah yang membuat ikhlas memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Banyak orang yang berkata ikhlas, tetapi sebenarnya belum sepenuh hati. Ikhlas bukan hanya ucapan, tetapi sebuah keadaan jiwa yang menerima dengan lapang dada. Perpisahan adalah ujian paling nyata untuk mengukur kadar keikhlasan kita. Apakah kita mampu berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang maha mengatur, aku ridha dengan ketetapan-Mu." Ketika kita harus mengatakan selamat tinggal, hati akan diuji antara pasrah dan penolakan. Nafsu ingin menolak, ingin tetap bersama. Tetapi iman mengajak kita untuk pasrah, untuk menerima. Dan setiap kali kita memilih iman, maka kita sedang melatih diri untuk ikhlas. Ikhlas menjadikan perpisahan terasa lebih ringan. Meski air mata tetap jatuh, meski hati tetap terasa perih, namun ada kekuatan yang membuat kita bisa berdiri kembali. Kekuatan itu datang dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Apapun yang terjadi, semuanya adalah yang terbaik menurut-Nya. Selamat tinggal tanpa ikhlas hanya akan melahirkan luka. Kita akan terus menyesali, terus mengeluh, dan tidak pernah benar-benar merelakan. Tetapi selamat tinggal dengan ikhlas akan melahirkan kedamaian. Kita akan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah 216. Ayat ini adalah kunci ikhlas. Kita tidak selalu tahu apa yang terbaik, maka kita harus belajar percaya pada Allah. Ikhlas dalam perpisahan juga berarti meyakini adanya pertemuan kembali. Jika tidak di dunia, maka di akhirat. Dan pertemuan itu akan lebih indah, lebih abadi, tanpa ada lagi perpisahan. Dengan keyakinan ini, ucapan selamat tinggal tidak lagi menjadi akhir, melainkan hanya jeda menuju pertemuan yang lebih baik. Latihan ikhlas bisa dimulai dari hal-hal kecil. Ikhlas ketika kehilangan barang, ikhlas ketika gagal dalam rencana, ikhlas ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua itu akan mempersiapkan hati untuk ikhlas dalam perpisahan besar yang pasti akan datang. Karena ikhlas tidak muncul tiba-tiba, ia adalah hasil latihan sepanjang hidup. Maka setiap kali kita harus mengatakan selamat tinggal, jadikan itu sebagai kesempatan untuk belajar ikhlas. Yakinlah bahwa apapun yang diambil oleh Allah pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Dan dengan ikhlas, perpisahan yang pahit bisa berubah menjadi jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Perpisahan yang menjadi jalan menuju Allah. Setiap perpisahan pada akhirnya mengarahkan kita kepada Allah. Ketika seseorang pergi, ketika sesuatu hilang, ketika dunia menjauh, Allah sedang membuka jalan bagi kita untuk lebih dekat kepadanya. Maka jangan hanya melihat perpisahan sebagai kehilangan, tetapi lihatlah sebagai undangan untuk kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Hati manusia seringkali sibuk mencintai makhluk hingga lupa mencintai penciptanya. Perpisahan datang sebagai pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki selain Allah. Ketika semua yang kita sayangi perlahan pergi, kita baru sadar bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Ada orang yang baru menemukan Allah setelah kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai. Tangisan dalam perpisahan justru menjadi doa yang paling tulus, dan rasa sakit itu berubah menjadi pintu hidayah. Allah kadang mengambil sesuatu agar hati kita kosong, lalu Dia mengisinya dengan cinta kepadanya.
Jika kita mampu melihat perpisahan dengan kacamata iman, maka kita akan menemukan rahasia besar. Allah tidak pernah menutup pintu kecuali untuk membuka pintu yang lebih indah. Allah tidak pernah memisahkan kecuali untuk mendekatkan. Dan perpisahan dengan makhluk seringkali adalah jalan untuk bersatu dengan Sang Khalik. Rasulullah pernah mengingatkan, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa perpisahan dengan dunia adalah pintu menuju pertemuan dengan Allah. Maka jangan takut, karena selamat tinggal kepada dunia bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kebahagiaan yang hakiki. Setiap ucapan selamat tinggal seharusnya menjadi latihan kecil untuk selamat tinggal terbesar, perpisahan dengan dunia. Jika kita sudah terbiasa merelakan, terbiasa ikhlas, terbiasa mendekat kepada Allah, maka ketika ajal tiba, hati kita tidak lagi memberontak. Ia justru merasa tenang karena tahu bahwa ia akan pulang kepada pemilik sejati. Perpisahan yang mendekatkan kepada Allah adalah perpisahan yang diterima dengan sabar. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi sabar berarti tetap bersandar kepada Allah meski hati bergetar. Dan orang-orang sabar inilah yang dijanjikan Allah pahala tanpa batas. Ketika kita berkata, "Aku tidak ingin berpisah," itu adalah kejujuran hati. Tetapi ketika kita melanjutkan dengan, "Aku harus mengatakan selamat tinggal," itu adalah bukti iman. Karena hanya orang yang beriman yang mampu merelakan sesuatu demi Allah meski hatinya masih ingin bersama. Maka, jadikan setiap perpisahan sebagai momentum untuk lebih dekat kepada Allah. Isi kesepian dengan doa, isi kekosongan dengan ibadah, isi kerinduan dengan tilawah. Dengan begitu, selamat tinggal yang pahit akan berubah menjadi perjalanan yang manis menuju Allah. Ingatlah bahwa semua jalan akan bermuara padanya. Dunia hanyalah tempat singgah, sementara perpisahan hanyalah tanda bahwa kita sedang diarahkan ke jalan pulang. Dan siapapun yang menjadikan Allah sebagai tujuan, ia tidak akan pernah benar-benar merasa kehilangan. Selamat tinggal yang membawa harapan pertemuan kembali. Perpisahan di dunia tidak selalu berarti selamanya. Islam mengajarkan kita untuk percaya bahwa ada pertemuan kembali di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Inilah yang membuat ucapan selamat tinggal tidak terlalu menyakitkan, karena kita yakin bahwa suatu hari nanti Allah akan mempertemukan kita lagi dalam keadaan yang lebih baik. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Quran Surah At-Thur 21. Ayat ini adalah janji Allah bahwa keluarga yang beriman akan dipertemukan kembali di surga. Inilah penghiburan terbesar bagi setiap hati yang hancur karena perpisahan. Ketika kita melepas seseorang yang kita cintai, jangan biarkan hati hanya terhenti pada kesedihan. Bangunlah harapan untuk bertemu kembali di tempat yang lebih abadi. Katakan dalam doa, "Ya Allah, jika Engkau memisahkan kami di dunia, maka satukanlah kami di surgamu." Dengan doa ini, selamat tinggal berubah menjadi janji pertemuan. Rasulullah bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi harapan besar. Jika cinta kita benar-benar tulus karena Allah, maka perpisahan di dunia hanyalah sementara, karena kelak di akhirat, cinta itu akan dipersatukan kembali tanpa ada lagi kata berpisah. Maka selamat tinggal tidak seharusnya membuat kita putus asa. Justru ia harus membuat kita semakin rajin beribadah, semakin menjaga iman, agar kelak kita bisa dipertemukan kembali dengan mereka yang kita cintai. Karena syarat pertemuan di surga adalah iman dan amal yang diridai Allah. Selamat tinggal yang penuh harapan juga memberi energi untuk hidup lebih baik. Kita tidak larut dalam kesedihan, tetapi justru menjadikan kesedihan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri.
kita ingin bertemu lagi di akhirat, maka kita harus menempuh jalan iman. Bayangkan indahnya, ketika di surga kelak kita bertemu kembali dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi perpisahan. Hanya kebahagiaan abadi di bawah rahmat Allah. Inilah janji yang membuat setiap selamat tinggal lebih ringan. Namun jangan sampai kita tertipu. Jika cinta kita hanya sebatas dunia, tanpa iman, maka perpisahan itu akan benar-benar menjadi selamanya. Karena surga tidak bisa menyatukan mereka yang imannya berbeda. Maka, jika kita benar-benar mencintai seseorang, ajaklah ia untuk mencintai Allah, agar kelak kita bisa dipertemukan kembali. Selamat tinggal yang membawa harapan adalah selamat tinggal yang penuh doa. Kita tidak hanya merelakan, tetapi juga memohon kepada Allah agar pertemuan kembali itu benar-benar terjadi. Dan doa ini menjadi penguat, menjadi cahaya dalam setiap langkah agar hati tidak kehilangan arah. Maka setiap kali kita mengucapkan selamat tinggal, katakanlah dalam hati, ini bukan akhir, ini hanya jeda. Kita akan bertemu lagi, insya Allah, di tempat yang lebih indah. Dengan keyakinan ini, setiap perpisahan akan terasa lebih ringan, karena hati tahu bahwa Allah telah menyiapkan pertemuan yang lebih baik. Selamat tinggal sebagai bentuk penyerahan diri. Ucapan selamat tinggal pada hakikatnya adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Kita mengakui bahwa kita bukan pemilik kehidupan, bukan penguasa takdir. Kita hanya hamba yang menerima, merelakan, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Inilah makna sejati dari tawakal. Dalam tawakal kita tidak menolak perpisahan meski hati berat. Kita tetap berjalan meski langkah gemetar. Kita tetap ridha meski air mata jatuh. Karena kita yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan inilah bentuk penyerahan diri yang paling indah. Ucapan selamat tinggal yang lahir dari tawakal bukanlah ucapan kosong. Ia penuh dengan doa, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepasrahan. Kita berkata, "Ya Allah, aku serahkan yang pergi kepadamu, aku serahkan hatiku kepadamu, aku serahkan semuanya kepadamu." Dengan tawakal, hati menjadi lebih tenang. Perpisahan tidak lagi terasa seperti bencana, tetapi seperti jalan yang memang harus dilalui. Kita tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa?" melainkan berkata, "Baiklah, jika ini yang terbaik menurut Allah." Dan disitulah kita menemukan kedamaian sejati. Tawakal tidak berarti berhenti berusaha. Dalam perpisahan kita tetap berdoa, tetap menjaga diri, tetap beramal, tetapi kita tidak menggantungkan hasil pada diri kita sendiri. Kita serahkan semuanya kepada Allah, karena hanya Dia yang berhak menentukan akhir sebuah kisah. Ucapan selamat tinggal yang disertai tawakal akan menjadi ibadah. Ia bukan hanya kata perpisahan, tetapi juga bentuk zikir. Kita mengingat Allah di tengah kehilangan, kita bersandar padanya di tengah kesepian, dan kita percaya kepadanya di tengah ketidakpastian. Tawakal juga melatih hati untuk tidak sombong. Kita sadar bahwa kita tidak bisa menahan siapapun atau apapun untuk tetap bersama kita. Semuanya berada dalam genggaman Allah. Maka kita belajar untuk rendah hati, untuk selalu kembali kepadanya, karena hanya Dia yang berkuasa atas segalanya. Setiap kali kita berkata selamat tinggal, itu adalah pengingat bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa memaksa takdir, kita hanya bisa menerima. Dan penerimaan ini, jika dilakukan dengan ikhlas, akan menjadikan hati kita semakin dekat kepada Allah. Maka janganlah melihat selamat tinggal hanya sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai bentuk penyerahan diri, sebagai kesempatan untuk memperkuat tawakal. Karena semakin sering kita menyerahkan diri kepada Allah, semakin kuat pula hati kita menghadapi kehidupan. Pada akhirnya, ucapan selamat tinggal yang sejati adalah ucapan kepada dunia. Ketika ajal tiba, kita berkata, "Selamat tinggal dunia, aku akan pulang kepada Tuhanku."
Dan siapa yang mengucapkan ini dengan hati yang tawakal, ia akan disambut dengan kasih sayang Allah di alam akhirat. Selamat tinggal yang mengantarkan pada pertemuan abadi. Setiap selamat tinggal di dunia adalah persiapan untuk pertemuan abadi di akhirat. Dunia penuh dengan perpisahan, tetapi akhirat penuh dengan pertemuan. Mereka yang beriman akan dipertemukan dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mereka cintai di surga tanpa ada lagi kata berpisah. Inilah keindahan iman. Ia menjadikan selamat tinggal bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal perjalanan menuju pertemuan yang lebih indah. Jika kita sabar dalam perpisahan, ikhlas dalam kehilangan, dan tawakal dalam penyerahan diri, maka Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan abadi di sisinya. Rasulullah pernah bersabda bahwa di surga tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, dan tidak ada lagi perpisahan. Hanya kebahagiaan, hanya kebersamaan, hanya cinta yang tidak pernah berakhir. Inilah hadiah terbesar bagi mereka yang beriman. Maka setiap selamat tinggal di dunia seharusnya kita sambut dengan harapan akan pertemuan kembali di akhirat. Selamat tinggal bukanlah pemisah, melainkan penghubung, karena perpisahan hanya terjadi di dunia, sementara di akhirat Allah telah menjanjikan kebersamaan yang abadi. Mereka yang sabar akan melihat buah dari kesabarannya. Mereka yang ikhlas akan melihat indahnya balasan dari keikhlasannya. Dan mereka yang tawakal akan merasakan kedamaian abadi. Semua air mata akan diganti dengan senyum, semua kehilangan akan diganti dengan pertemuan. Setiap ucapan selamat tinggal yang kita ucapkan sekarang adalah doa agar kelak kita bisa bertemu di surga. Doa agar Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di bawah naungannya. Dan doa agar cinta kita tidak berakhir di dunia, tetapi berlanjut hingga akhirat. Maka, janganlah takut pada perpisahan. Janganlah berputus asa ketika harus mengucapkan selamat tinggal, karena jika kita menempuh jalan iman, maka setiap perpisahan akan berakhir dengan pertemuan yang lebih indah, dan janji Allah adalah pasti. Bayangkan indahnya ketika semua selamat tinggal di dunia digantikan dengan salam pertemuan di surga. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kerinduan, tidak ada lagi rasa sakit, hanya kebahagiaan bersama Allah, bersama Rasulullah, dan bersama orang-orang yang kita cintai. Itulah sebabnya kita harus selalu menjaga iman. Karena iman adalah tiket menuju pertemuan abadi. Tanpa iman, selamat tinggal benar-benar menjadi akhir. Tetapi dengan iman, selamat tinggal hanyalah jeda menuju kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Maka jika hari ini kita harus berkata, "Aku tidak ingin berpisah, tapi aku harus mengatakan selamat tinggal." Ucapkanlah dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tawakal. Karena suatu hari nanti, Allah akan mengganti setiap selamat tinggal itu dengan ucapan, "Selamat datang di surgaku." Dan itulah pertemuan yang tidak akan pernah berakhir. Sahabat langit jiwa yang dirahmati Allah, perjalanan panjang tentang perpisahan ini membawa kita pada satu kenyataan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua yang kita cintai, semua yang kita miliki, semua yang kita genggam, pada akhirnya akan pergi, atau kita yang meninggalkannya. Maka janganlah kita terlalu sibuk mencintai dunia, sampai lupa mencintai Allah. Karena cinta kepada dunia hanya akan berakhir dengan kecewa, sementara cinta kepada Allah akan berakhir dengan pertemuan yang kekal. Itulah rahasia terbesar di balik setiap perpisahan. Kalimat, "Aku tidak ingin berpisah, tapi aku harus mengatakan selamat tinggal," seharusnya tidak hanya kita ucapkan kepada manusia. Kita juga harus mengucapkannya kepada dosa-dosa kita, kepada kelalaian kita, kepada kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari Allah. Karena perpisahan yang paling indah adalah ketika kita berpisah dengan maksiat. Kita harus berani berkata selamat tinggal pada cinta dunia yang berlebihan, pada kesenangan yang melalaikan, pada nafsu yang menjerumuskan. Meski berat, meski hati ingin tetap menggenggamnya, kita harus belajar merelakan. Karena hanya dengan itu, kita bisa berjalan menuju Allah dengan hati yang ringan.
Setiap perpisahan dengan dunia adalah langkah menuju pertemuan dengan Allah. Dan pertemuan itu adalah hadiah yang paling indah, hadiah yang melebihi surga itu sendiri. Karena surga hanyalah tempat, sedangkan Allah adalah tujuan. Dan bagi orang-orang yang beriman, melihat wajah Allah kelak adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Maka, mari kita persiapkan hati. Mari kita belajar ikhlas, belajar melepas, belajar ridha. Jangan biarkan dunia yang sementara ini membuat kita lupa akan kehidupan yang abadi. Jangan biarkan perpisahan membuat kita hancur, tetapi jadikan ia sebagai pengingat bahwa Allah selalu ada. Rasulullah bersabda bahwa orang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan dirinya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Artinya, orang yang siap berpisah dengan dunia dan siap bertemu dengan Allah. Itulah kecerdasan sejati yang tidak terikat oleh dunia, tetapi terikat oleh iman. Jika hari ini kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang, janganlah hati kita hancur. Ingatlah bahwa ada doa yang bisa menghubungkan, ada amal yang bisa mengiringi, dan ada janji Allah tentang pertemuan yang lebih indah di akhirat. Karena cinta yang terikat pada Allah tidak akan pernah benar-benar berpisah. Maka mari kita kembalikan semua kepada Allah. Ucapkan selamat tinggal dengan doa, dengan ikhlas, dengan harapan agar kelak Allah mempertemukan kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Sebab hidup ini hanyalah persinggahan dan perpisahan adalah undangan untuk pulang. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang pergi atau siapa yang tinggal, melainkan bagaimana kita menjaga hati agar tetap terikat pada Allah. Selamat tinggal hanyalah kata, tapi keabadian hanya ada di sisinya. Semoga setiap perpisahan yang kita alami menjadi jalan menuju pertemuan abadi bersama Allah. Sahabat langit jiwa, mari kita jadikan setiap perpisahan sebagai pengingat bahwa dunia ini hanyalah sementara. Jangan biarkan hati kita terlalu terikat pada sesuatu yang fana. Dekatkan diri pada Allah, perbanyak doa, dan perbanyak amal sebagai bekal menuju pertemuan abadi dengannya. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang yang kamu cintai, agar mereka pun mendapat pengingat yang sama. Mari kita sama-sama belajar merelakan, agar kelak Allah mempertemukan kita kembali di surganya yang penuh kedamaian. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perjalanan kita di dunia ini pada akhirnya hanya menuju satu tempat, kembali kepada Allah. Maka marilah kita akhiri dengan doa, agar Allah menjaga langkah kita, memberi keberkahan hidup, dan menuntun kita pulang kepadanya dengan selamat. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami yang mendengarkan ini. Berikanlah keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang istiqamah di jalan-Mu. Jauhkan kami dari kesesatan, dan wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai dan bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.